Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, diskusi kita kali ini tentang bab 3 kan. Nah, apa sih judul besarnya di bab 3 tuh? Jadi di sini kami akan mendiskusikan tentang analisis karakteristik peserta didik sekolah dasar, yaitu perkembangan, profil belajar, dan konteks kelas. Nah, jadi kalau tidak salah kemarin itu tugasnya kita mendiskusikan apa sih? Tentang pertanyaan pemantik. Dengan lampirannya. Ini pada bab 3. Pertama itu ada pertanyaan pemantik dari kasus di SD. Nah, kita baca dulu dak sih kasusnya kan? Baca dulu, Rip. Kasusnya itu adalah dalam kelas 5, guru merancang PJBL atau Project Based Learning tentang kampanye hemat air. Nah, aktivitas sudah menarik, tetapi terjadi masalah. Pertama itu ada beberapa siswa pasif dan tidak mau berbicara dalam kelompok. Kemudian produk kelompok cenderung asal jadi dan meniru. Ya. Kemudian konflik kecil sering muncul sehingga waktu habis untuk menertibkan bukan memperdalam ide. Nah, jadi kalau dari apa sih soal cerita tadi kan ini dah sih berapa nih? Ada 3. 3 ya, 3 ada kasusnya. Sebenarnya tentang kampanye hemat air. Kampanye itu lebih ke ini dah sih. Kampanye itu Demo. kayak demo. Demo Iya. itu kan, demo tentang kita disuruh untuk hemat air. Iya dah sih. Di sini juga udah dibilang aktivitasnya itu. Cuman kampanye itu lebih ke yang baiknya ada sih. Kalau demo kan ada baik ada buruk. Iya, ini lebih ke mengajak untuk hemat air gitu dah sih. Nah, padahal aktivitasnya sudah menarik, tapi kok bisa ada permasalahan. Nah, jadi pasti ada ya. Iya sih. Kekurangan lah. Beberapa siswa pasti tidak mau bicara introvert nih yang siswanya. Ini kita diskusinya ini beda sih. Kan soal nih kasus nih kita bahas pribadi kita, nanti baru kita bandingin dari 3 jawaban kita dah sih. Apa yo? Kalau aku pribadi sih minta. Mana yo aku tulis? Apa sih soal pertama tuh? Tentang masalah ini lebih dominan ranah kognitif, sosial emosional atau moral atau kombinasi. Nah, berarti kita bahas satu-satu lah jadinya kan? Kita bahas satu-satu beda sih. Dari sosial emosional, kognitif dengan moralnya tuh. Dari satu permasalahan, 3 yang gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi yo, bentar mana sih ini. Kalau apa sih? Kalau pribadi aku yo, kan PJBL dah sih tadi. Iya, Problem kan? PJBL tuh project menghasilkan produk. Oh ya. Menghasilkan produk. Kognitif, melibatkan kognitif, sosial emosional dan moral. Iya. Nah, kalau menurut pribadi aku, kalau dari atau kombinasi. Maksudnya kombinasi itu gabungan antara kognitif, sosial emosional dan moralnya. Gitu. Itu dipilih. Oh, jadi gini Bella, aku kayak jelasin, kan udah 3 tuh. Aku jelasin, aku sebutin dulu yang di antara 3 tuh kan. Nanti baru aku jelasin yang ketiga-tiganya. Biar jelasin. Boleh. Nah, kalau yang pertama nih lebih ke dominasi ke ranah sosial emosional sih. Kan di situ kan dia bilang kalau siswanya itu lebih cenderung pasif dah sih, kayak tidak mau ngomong. Iya. Nah, dominan aku yo, tidak tahu kalau kalian. Nah, pendapat aku tuh kalau tentang diskusi tentang ini nih lebih ke sosial emosional. Nah, jadi kayak kurangnya apa sih antusias dari sesuatu. Kayak tidak mau ngomong kan, dan mungkin kalau dari permasalahan kecilnya tuh mungkin kayak mereka tuh kayak sulit untuk beradaptasi juga dengan lingkungan baru tadi, dan juga empati terhadap satu kelompok tadi itu. Nah, juga mungkin juga regulasi emosi mungkin menurut aku, regulasi emosi mungkin yang apa sih yang sering terkait dengan keterampilan sosial seperti komunikasi dengan kerja tim itu kan kerjasama. Betul. Nah, mungkin
disebabkannya itu lebih ke kurangnya percaya diri dak sih. Biasanya anak yang pendiam tiba-tiba diajak kerja kelompok kayak gabung gitu nah, jadi kayak mereka tuh kayak kurang percaya diri. Ya, betul. Terus juga kayak takut gitu nah, takut salah. Takut. salah. Salah. Padahal kan bebas berpendapat dak sih kalau Iya. tugas kelompok tuh. Nah, juga mungkin juga yo kurang kompak lah, kelompok itu tidak seimbang gitu nah, kurang kompak. Mungkin lagi ada konflik di sebelumnya Iya, juga makanya mungkin enggak kan. sih kalau guru pas pembagian kelompok tuh harus anak-anak itu harus setara enggak sih pembagian kelompok. Enggak boleh kayak Kalau yang mau setara pun kayak mana gitu. tapi kan guru kan pasti tahu enggak sih karakteristik siswa walaupun enggak semuanya tahu gitu nah. Itu dari dominannya. Nah, kenapa aku bilang ini dominan dibandingkan kognitif dan moral? Kalau kognitif tuh dia lebih ke apa sih namanya? Asal jadi beda sih. Kayak lebih ke asal jadi B untuk yang nomor 1 nih, asal jadi. Kayak kurang juga, yaudah. Yang atau itu soal nomor 2. Coba di atas buat soalnya tadi sebelum kenal jawaban. Nah, asal jadi itu nomor 2 ya. Menurut ini terjadi masalah. Oh, iya, masalah ini benar-benar atau kombinasi. Oh, berarti aku ke ini kan tadi kan aku jawab sosial manusia. Nah kalau ini oh ya betul. Nah kalau kan jawaban kami tadi yang ini dah sih teman-teman, yang sosial emosional lebih dominan, lebih mendekati. Kalau kognitif nih dia tuh asal jadi, kan itu udah dijelasin gitu dah, asal jadi dan lebih ke kayak copy paste gitu nah, lebih ke kayak mereka tuh udah ada berpikir, malah kayak meniru punya orang gitu nah, hasil kerja punya orang dibandingkan mereka memikirkan sendiri gitu. Nah, padahal kan itu kan tidak harus menuntut satu orang tuh untuk memikirkan, bisa semuanya kan. Kalau semua orang tuh berbeda-beda sih pendapatnya gitu, tapi mereka lebih ke kayak asal jadilah gitu nah kan. Nah juga apa sih? Dan siswa tuh kayak lebih fokus untuk kadang kita juga kayak penting tugasnya selesai lah dak sih gitu. Terus penting juga tugas selesai sudah gitu kan. Nah, kalau di segi moral sih lebih ke Apa? menghabiskan waktu sih, lebih menghabiskan waktu, durasinya kayak apa sih? Lebih ke menghabiskan waktunya untuk jujur atau bertanggung jawab. Efek samping sih, efek samping dari ranah sosial emosional daripada inti permasalahan. Nah, jadi kesimpulan aku untuk soal nomor 1 ini secara keseluruhannya tuh lebih ke kayak masalah itu lebih ke dominan sosial emosional tadi udah aku jelasin. Kayak karena akarnya tuh seringkali dalam interaksi kelompok, kayak kurangnya mereka tuh berdiskusi di satu kelompok gitu. Nah, kayak karena mungkin ya efek tadi tuh diam-diaman gitu, dan ada juga kayak empati dari orang tuh. Terus juga intinya bukan keterbatasan pengetahuan sih, lebih ke yang itu tadi, yang kurangnya mereka berkomunikasi. Mungkin itu kalau untuk soal nomor 1. Kalau aku dari kalau dari aku sendiri, aku nih langsung be ya kan, ini masalah nih lebih dominan ke ranah mana kan. Langsung be aku, kalau menurut aku masalah ini lebih dominan ke arah kognitif. Kenapa sih begitu? Karena kognitif itu kan pengetahuan siswa kan, iya kan, pengetahuan siswa. Nah jadi karena mereka tidak tahu tadi, pertama itu kan masalah ada beberapa siswa pasif dan tidak mau berbicara dalam kelompok. Nah, kenapa mereka tidak mau berbicara dengan kelompok? Mungkin karena itu tadi, karena mereka itu pada dasarnya kurang atau tidak tahu tentang pemahaman mereka terhadap pembelajaran tersebut. Karena kognitif tadi itu kan. Nah, kedua tuh kan masalahnya produk kelompok cenderung asal jadi dan meniru. Nah, karena mereka tadi itu tidak mau berbicara tadi karena tidak memahami pembelajaran tersebut. Nah, jadi mereka tuh cenderung ya udahlah asal jadi B lagi produk nih, karena kan enggak tahu orang nih kan. Nah, dah tuh kalau yang menirunya mungkin mending niru punya orang lain B nih. Nah, jadi mereka tuh enggak mau memahami untuk gitu. Karena kurangnya pemahaman tadi.
Jadi yang untuk nomor 1 nih, Arif nih lebih dominan kemana nih? Kognitif. Ke kognitif. Nah. Pemahaman awalnya tuh. Oh, kognitif. Nah, jadi kan dari sini udah berbeda-beda sih. Kalau aku kan sosial emosional, kalau Arif kan kognitif. Nah, kalau Puput nih apakah ada kesamaan di antara kami atau pendapat pribadi juga? Nah, jadi menurut saya jawaban saya hampir sama dengan saudari Mutia ya, yaitu ranah sosial dan emosional. Nah, mengapa ranah sosial dan emosional? Nah, jadi dalam kerja kelompok tentunya kita itu berkomunikasi dengan rekan-rekan kita ya. Jadi kita tuh tentunya bersosialisasi gitu. Jadi bukan sekedar paham, melainkan terkait dengan kepercayaan diri. Nah, jadi kita tidak boleh takut salah gitu. Kalau kita tidak paham, kita harus mengeluarkan aku belum paham yang ini, tolong jelasin gitu. Jadi menurut saya yang paling dominan itu ranah sosial dan emosional. Nah, jadi dari pertanyaan pertama nih, kami nih kelompok 6 berbeda-beda nih pendapatnya. Ada yang sosial emosional, ada yang kognitif. Nah, jadi mungkin tidak tahu lah ya, mungkin tidak tahu teman-teman yang menonton nih apa pendapatnya, mana yang benar. Jadi kalau pendapat kami sih itu ya. Itu sih. Nggak bisa juga kayak mau disalahin tidak bisa. Soalnya kan pendapat orang tuh beda-beda. Nah, benarin mungkin ibu dosen pengampu itu sendiri. Iya. Ya kan. Terus nomor 2 tuh soalnya apa sih? Soal nomor 2, data apa yang perlu dikumpulkan sebelum menyimpulkan siswa malas? Siswa malas. Oh iya, tadi kan udah dibahas dasarnya yang pertama tuh kalau mereka tuh maunya asal jadi B. Berarti kan dapat gitu simpulkan, oh kalian malas nih asal jadi B kan. Asal jadi. Dari asal jadi itu. Dari asal jadi itu kenapa bisa? Iya. Aturannya mereka tuh bisa lah kan mencoba untuk memahami tugasnya kayak mana kan. Kalau tidak tahu ditanya gitu. Oke. Ini nih siapa yang jelasin duluan? Arif atau aku? Boleh Arif, oke. Yang mana, soal 2 kan? Iya, soal nomor 2 atau aku deh duluan. Data apa yang perlu dikumpulkan sebelum aku udah nyatet nih soalnya. Siswa malas? Maksudnya kayak mana? Kan tadi kan ada deh sih, wait, mana sih soalnya? Kita ngumpulin data dari kasusnya nih kan? Iya, karena di itu tuh soalnya tuh apa tuh dibilangnya? Kan permasalahannya ketiga nih di kasus ini. Yang pertama, beberapa siswa pasti udah tidak mau bicara dari kelompok. Nah, produk kelompok cenderung asal jadi. Nah, jadi dari anggapan produk kelompok cenderung asal jadi muncullah pertanyaan, gimana cara mengumpulkan data kalau kita tuh nak nyimpulin kalau siswa tuh malas. Oke. Gitu. Kayak pertama tadi seperti yang dibilang Mutia tadi kan dari tugas mereka yang kumpulkan itu asal-asalan jadi-jadi. Nah, dari situ tuh kan kita bisa tahu tuh kalau mereka tuh ya malas gitu. Mereka tuh tidak mau memahami tugasnya dan membuat tugas tuh ya benar-benar membuat tugas gitu. Kalau mereka benar-benar membuatnya dengan serius, mereka pahami, kalau tidak tahu ditanya, pastilah hasilnya ya tidak akan asal-asalan lah hasilnya. Walaupun tidak sempurna tetapi tidak asal-asalan gitu. Nah, kalau menurut saya guru itu bisa mengumpulkan data yang dari seluruh aspek gitu ya dalam proses pembelajaran, seperti partisipasi siswanya dalam bekerja kelompok, seperti misalkan siswa ini membantu atau tidak gitu ketika temannya mengerjakan tugas tersebut. Kemudian keterlibatan mereka dalam mengerjakan kelompok. Jadi tidak satu orang saja yang bekerja gitu, tetapi semuanya dalam satu kelompok itu mengerjakannya. Itu kalau menurut pendapat Puput ya. Nah, kalau pendapat aku nih kayaknya agak berbeda juga nih dari kalian. Mungkin ya. Kalau menurut pendapat aku nih, dia tuh kalau menurut aku tuh itu tuh
asumsi berbahaya teman-teman. Karena Betul. kenapa aku bilang berbahaya itu bukan berarti darurat gitu kan, tapi lebih ke tidak akurat gitu. Nah, Iya. dari kata mereka tuh malas. Berarti tidak sih kayak kok bisa sih kita langsung mikirnya kalau mereka buat asal jadi itu mereka malas gitu kan. Nah, juga apa sih? Mungkin yo kalau menurut pendapat aku nih di catatan nih apa sih namanya ini? Tidak akurat, lebih ke mereka tuh menutupi faktor kayak bisa jadi karena kurangnya motivasi belajar. Mereka bukannya tidak mau ngerjain itu bukan, lebih ke tidak ada motivasi gitu, tidak ada ide gitu kan. Iya. Terus ada ide juga kayak mungkin kesulitan belajar gitu. Nah, kesulitan belajar ini artinya kurang paham. Berarti kita tuh harus tengok dari gurunya lagi lah gitu kan. Iya, nengok dari gurunya lagi gitu. Nah, terus apa lagi yo? Nah, intinya tuh sebelum kita menyimpulkan mereka tuh malas, kita kumpulin dulu Iya. data-datanya kan dari Baik dari siswa tuh maupun dari kita ngajar kayak mana gitu. Karena di soal tadi kan dia bilang ya Benny, produk kelompok cenderung asal jadi dan meniru. Nah, mungkin siswa tersebut kurang paham gitu ya, jadi Iya. tapi takut untuk bertanya, jadi mereka tidak tahu mau ngapain gitu. Iya, makanya kalau menurut pendapat saya tuh data yang harus kita kumpulkan tuh kita wawancarain. Kak, Wawancara. itu maksudnya bukan wawancara, itu kayak kita tanyain lah gitu. Nah, Tanya lagi ke tanyakan ke siswa tuh tentang motivasi. Kan tadi udah aku bilang kan kayak mereka tuh bukannya malas tapi lebih ke kurangnya motivasi. Nah, kita tanya ke siswa tersebut apa sih motivasi siswa tuh, terus apa juga hambatan pribadi mereka bukan hambatan kelompok B, mungkin ada Ya, terselip rasa ada lah. iya terselip apa ya di hati anak-anak SD Ada yang tuh kurang lah. kayak kadang masalah di rumah dibawa-bawanya ke sekolah gitu. Nah, jadi timbullah tekanan baru gitu. Nah, Atau dari gurunya bisa juga memberi motivasi langsung ke atau siswa. mungkin hambatan pribadinya tuh mungkin bukan dari itu B, mungkin kayak oh aku nih takut gagal, mungkin itu hambatannya banyak kan. pikiran lah. Atau mungkin ada pengalaman sebelumnya. Kan tadi guru nanya nih, mungkin ada hambatan dari tugas sebelumnya, makanya mereka tuh kayak aku kemarin tuh gagal tugas aku nih, aku tuh rupanya orang yang betul-betul jadi ya kok. Nah, kayak gitu tuh bisa juga. Intinya tuh itu kalau untuk nanyain. Terus juga ada yang namanya tuh aku cuman menurut pendapat aku cuma bisa ngasih contoh dua. Pertama tuh ada penilaian formatif. Nah, mungkin Assessment, oke. kan kita ada bahas kemarin tuh tentang kita belajar sama Ibu Feby tentang asesmen. Asesmen apa yang pertama tuh? Asesmen diagnostik. Bukan. Ada asesmen, ada evaluasi. Asesmen dan Evaluasi. Nah, mungkin kita bisa apa sih namanya nih? Evaluasi mungkin, evaluasi pemahaman gitu. Nah, pemahaman awal melalui tes kecil kan ada kita belajar. Kalau itu tuh. dari asesmen lah. Yo, yang kita ada tuh yang untuk awal pembelajaran, ada untuk mengamati proses pembelajaran di tengah tuh sama yang di akhir kan. Itu maksudnya di asesmen dulu. Yo, formatif dan sumatif. Asesmen. Yo. Kalau menurut dari pembelajarannya kan kalau evaluasi itu ya kayak UTS, UAS dan sebagainya lah. Iyo. Nah, mungkin itu sih. Oke, boleh. Boleh kan misalkan bisa kayak diterima. formatif. Kalau kontekstual tuh mungkin ada masalah pribadi, masalah keluarga atau masalah pola di luar sekolah dibawa-bawanya. Jadi muncullah hambatan baru sehingga anak tuh kayak adalah malas lah ngerjain tugas. Intinya kita cari dulu data-datanya sebelum kita menyimpulkan kayak orang tuh buat tugas asal jadi B. Gitu. Kita data dulu, udah bisa kita langsung tarik kesimpulan gitu. Iya, bisa jadi iya sih. Kebanyakan tuh guru tuh langsung mikirnya anak tuh malas, padahal mungkin di sebalik kata Dan malas nengok tuh, ke belakang lagi dia kan. mungkin di sebalik kata Apa malas sih tuh, penyebab orang ini malas gitu kan? betul. Oke. Berarti lebih ke itu dah sih apa? Yang nomor 2 ini lebih ke pendekatan didasarkan pada prinsip apa? Prinsip Formatif dah. Kalau formatif kan dia lebih ke ya proses. iya kan, lebih ke Asesmen tadi. formatif. Jadi sebelum guru tersebut menyimpulkan kalau siswa itu malas, guru itu perlu mengumpulkan data partisipasi nyatanya tentang pemahaman tujuan proyek. belum tidak dapat kita simpulin langsung kayak kan.
Atau bisa kita tengok dulu proyek yang kita berikan tuh lah sesuai dak dengan Iya. ranah mereka tuh gitu nah. Iya. Kalau tidak sesuai ya wajar lah Udah, mereka gitu. pembagiannya tuh udah adil atau belum gitu. gitu. Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa memahami karakteristik siswa semuanya tuh, ya betul. Cuman kan kita nih guru tahu lah, kita kan Iya. belajar. Kita tuh benar-benar harus memahami karakteristik siswa kita tuh. juga belajar Iya, psikologi. sebelum kita ngajar tuh kita harus pahami dulu Heeh. karakteristiknya tuh. Iya, baru 20 menit. Kita nih berarti satu soal tuh 10 menit nggak sih? Iya. Ya kan? Bagus lah. Udah peningkatan. Ingatan. Kalau soal nomor 3 apa tuh? Kamu baca Put? Soal nomor 3 Nggak ingat Kak, soalnya. yaitu dukungan apa yang seharusnya dirancang sejak awal agar PJBL menghasilkan pembelajaran mendalam atau deep learning, bukan hanya produk. Apa tadi? Dukungan Dukungan apa yang seharusnya dirancang sejak awal PJBL? Du- Sejak awal agar PJBL menghasilkan pembelajaran mendalam, bukan hanya produk. Oh, maksudnya Oh. mungkin ya seperti Dukungan ya. yang kita bahas kemarin enggak sih? Apa tuh? Bagaimana siswa itu paham dengan apa yang mereka kerjakan, bukan hasilnya saja gitu, bukan fokus pada hasilnya saja tapi prosesnya juga. Iya, lebih ke fokus ke ini dak sih? Apa sih prosesnya dak sih Iya, dibandingkan betul. hasilnya gitu. Kalau hasil kan kalaupun gagal pasti guru tuh menghargai dak sih hasil siswa. Tapi setidaknya lebih bagus prosesnya, karena guru nanti tuh pasti pas hasilnya udah jadi pasti dia nanya prosesnya bagaimana. Dibandingkan hasil jadi hasil itu mungkin belakangan gitu. Nah, yang penting prosesnya orang tuh paham dak pas ngerjainnya, jangan asal jadi be gitu nah. Berarti awal tuh ya kita kasih itu dulu dak sih? Kalau jadi guru tuh kasih kayak apa tuh? Sebelum ngerjakan proyek ini kita kasih tahu dulu kayak Iya. gimana cara mengerjakan proyek itu kan? Langkah-langkahnya Nah, ataupun memberikan mereka apa kalau kemarin tuh kalau dalam PJBL pertanyaan pemantik tak? iya boleh. Ya. Kayak contoh. Kalau PJBL tuh contoh- diawali pertanyaan pemantik kan? Contoh itunya dari contoh soal kecilnya. Iya. Nah, kalau contoh soalnya tuh jangan pula kayak dia ngasih contoh soal nih, melenceng pula dari contoh soal. Jadi kayak mereka nih nggak tahu nak niru yang contoh yang mana pas ngerjain soal. Jadi apa tuh Apa tuh dukungannya? dukungan untuk mendorong pembelajaran mendalam untuk memastikan PJBL menghasilkan deep learning, yaitu fokus pada pemahaman konseptual. Ya, bukan hanya sekedar menghasilkan produk. Kemana tuh? Kalau aku sih mungkin kita rancang dulu dah sih, rancang dulu dukungannya itu nah. Nah, aku sih kan ini kan dukungan untuk mendorong pembelajaran. Kita rancang dulu dukungannya tuh. Dalam bentuk apa tuh? Mungkin bisa dengan pendekatan apa sih? Kan ada tuh yang aku pernah baca di buku, di jurnal tuh tentang scaffolding gitu nah. Oh. Scaffolding tuh. Scaffolding. Dan iya, scaffolding tuh dan diferensiasi. Nah, menurut aku tuh agak bagus sih untuk diterapkan di untuk dukungan yang ini nih, PJBL nih, pembelajaran mendalam nih. Scaffolding tuh apa mana? Scaffolding tuh Aku kurang tahu scaffolding tuh apa ya? Scaffolding tuh sesuatu ya apa sih namanya itu paduan gitu nah. Panduan ya? Iya panduan. Panduan apa paduan? Panduan. Oh panduan. Iya panduan. Kalau itu panduan. Nah kalau mungkin kalian nggak paham kan apa panduan itu. Nah mungkin aku lebih mungkin saudari Puput mungkin tahu mungkin apa itu scaffolding. Nah kayak jadi scaffolding itu adalah bantuan sementara. iya bantuan sementara. Oh berarti kayak bantuannya tuh lagi pas proses pengerjaannya ada sih sementara ada bantuan. Kita bantu pas dikit proses lah kan. belajar, iyo Pas kayak ngerjain. dan mungkin kan Ya siswa kita tidak paham. talai baik Iya, kan dan mungkin gitu. siswa tidak paham gitu diamin B, dak do Iya. sampai siswa tuh takut, aku nih bentar lagi nih waktunya sudah aku belum jawab. Ya kita kasih lah Iya. bantuan sementara kita aku Oke. kan. Nah, scaffolding kognitif dan sosial. Nah, menurut aku itu bagus lah untuk diberikan panduan panduan bantu bertahap gitu nah, seperti kayak apa sih kita lagi bahas tentang produk ya tadi. Contoh kayak produk berkualitas, kita bilang apa sih namanya tuh? Karena lagi di buku aku nih. Oke boleh. Boleh ada contoh Iya. kayak produk berkualitas atau pelatihan untuk menciptakan produk tuh. Oke. Kalau dari Puput bagaimana? Mungkin ada tambahan
atau pendapatnya sendiri? Nah, jadi untuk dukungan apa tadi? Itu dukungan Apa yang ya pada awal pembelajaran. Dukungan awal. Agar PJBL berhasil Iya. menghasilkan pembelajaran mendalam. Nah, jadi menurut saya guru, ya betul yang dibilang tadi sama Mutia, guru itu perlu merancang dukungan yang menekankan proses berpikir, interaksi dan refleksi, bukan sekedar produk akhir. Nah, dukungan pertama yaitu kejelasan tujuan belajar. Nah, jadi guru tersebut menjelaskan, misalkan kan membuat produk nih. Nah, jadi guru tersebut menjelaskan, anak-anak sebelum mengerjakan produk ini, kalian siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian pembagian kelompoknya gitu. Jadi misalkan kelompok 1 tugasnya ini, kelompok 2 tugasnya ini, gitu. Biar pembelajarannya itu jelas gitu. Jadi siswa ini tidak ragu lagi mau mengerjakan tugasnya begitu. Oke, kalau Arif Kalau sendiri dari bagaimana? aku tadi pembelajaran deep learning ya. Pembelajaran deep learning ini kan mencakup apa itu? Keterampilan berpikir kritis. Lalu apa lagi tuh? Bisa menerapkan pemikirannya menjadi suatu produk gitu kan. Iya, bukan hanya produk aja, beda sih kayak pemahaman juga. Menerapkan pemahamannya di konsep kehidupan nyata. Iya. Jadi dukungan mungkin yang bisa diberikan guru itu ya kan merancang proses pembelajaran. Ya mungkin sebelum mereka mengerjakan proyeknya tuh, mungkin guru bisa mengajak mereka berdiskusi dulu lah gitu kan. Berdiskusi tentang pembelajaran tersebut gitu nah. Mau dalam diskusi itu mau mereka tanya jawab atau ya begitulah kan, tanya jawab balik. Nah, setelah mereka tuh berdiskusi itu, nah barulah tuh guru tuh memberikan sebuah proyek gitu nah. Tapi terkait dengan diskusi tadi itu udah boleh keluar dari diskusi tadi tuh. Nah, mungkin begitu sih. Boleh. Semuanya pendapat kita tampung nggak sih? Karena itu pendapat kita. Benar salah itu nanti. Terus juga, tapi dan juga kayak ngomong asal-asalan gitu ya kan. Walaupun betul atau salah, yang penting jangan ngomong asal-asalan gitu. Nah, jadi kesimpulan dari jawaban aku tadi tuh, dia tuh lebih ke apa nih? Dukungan ini didasarkan pada model PJBL yang menekankan bahwa deep learning terjadi melalui proses ya kan kita udah bahas tadi, jangan fokus ke hasilnya, fokus juga ke prosesnya, mereka tuh paham atau tidak gitu nah, tentang apa tadi kampanye hemat air kan, kampanye hemat air. Nah, dengan perencanaan awal itu kan seharusnya guru dapat mengurangi masalah dan meningkatkan meningkatkan mutu dari pembahasan tersebut. Kayak misalkan kayak misalkan aku dari judulnya itu tadi tentang kampanye hemat air. Nah, sebenarnya tuh siswa tuh di kehidupan sehari-hari mereka tuh lebih juga mereka jadikan permasalahan gitu gak sih? Tanya dulu pada diri mereka tuh hemat air atau tidak gitu kan? Hemat air atau tidak di lingkungan kalian, apakah ada yang orang yang boros air atau tidak gitu ya kan? Barulah nanti mereka tuh bisa membuat langkah-langkah gitu kan, langkah-langkah biar nanti itu mereka tuh juga tidak yang tadi tuh yang kayak diam-diaman gitu nah di kelompok, tidak tahu apa yang nak dikerjain juga, kayak nanti guru tuh nanti menanggapi orang tuh kayak malas asal jadi gitu. Nah, berdasarkan apa yang dilihatnya baik kan, tidak nengok dulu. Iya, mungkin itu tidak sih kalau untuk pembahasan soal tematik tentang kasus kampanye air nih. Coba menambahkan lagi. Ya, boleh. Boleh, silakan. Boleh. Jadi selain yang kami sebutkan tadi, bisa juga dengan dukungan sosial atau
emosional. Itu perlu juga dirancang dari awal karena misalnya itu melalui pembagian peran yang jelas. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, guru itu harus menjelaskan kepada siswanya, misalkan kelompok 1 tugasnya membuat ember, misalkan kelompok 2 tugasnya membuat apa ya, untuk air biar hemat. Ini apa sih namanya? Apa sih tuh yang bantu tenaga aja gak? Apa sih namanya itu yang besar? Kincir. Hemat air. Yang besar Hemat apa? air, weh. Tetmon. Ya Tetmon. Nah. Tetmon. Tapi tidak mungkin SD. Iya. Itu tuh lalu untuk bisa Bisa. nggak ada SD, tapi untuk tingkat kelas Ya, yang tinggi, yang bukan fase C, kalau kan. untuk yang awal nggak bisa, nggak Fase. paham orang tuh. Nah, jadi bisa juga dengan latihan komunikasi sederhana sehingga semua siswa itu merasa aman dan untuk berpendapat, dan konflik dapat dikelola sebagai bagian dari belajar. Oke. Gimana lanjut? Kesimpulan nggak sih? Oh, boleh. Kesimpulan dari ini dulu baru kita bahas yang Selanjutnya. Nah, ini mau pribadi juga atau gimana? Jangan langsung Belanda. Ya, Kesimpulan dari kami bertiga Nanti ya, kami dari tambah-tambahi baik. dari hasil saya mencatat ini pendapat-pendapat yang berbeda-beda tadi, mulai dari apa sih namanya? Mulai dari menentukan ini masalahnya masuk ranah apa gitu. Ke ranah apa tadi, aku kan sosial emosional, Itu kan ranah kognitif. Iya, nah tadi, itu kan udah beda-beda tuh. Iya. Nah jadi berdasarkan bahasan tadi tentang proyek PJBL di kelas 5 tentang apa sih kampanye hemat air tuh, Mungkin intinya tuh permasalahan- masalah itu bisa diatasi kalau kita tuh fokus ke akarnya. Ke akarnya, bukan cuma gejala gitu. Nah, bukan cuma gejala, kayak misalkan ranah masalah utama itu kan tentang kayak siswa tuh kan diam-diam tuh, nah nggak mau ngomong kan, kayak produk kelompok tuh cuma kayak copy paste asal jadi meniru gitu kan, dan ribut-ribut kecil di dalam kelompok. Iyalah, kalau karena mereka tuh saling diam-diam tuh ya daripada tugas gak selesai mending niru gitu iya, kan. nah dari situ dan juga lebih banyak ke sosial emosi. Nah, jadi maksudnya itu siswa tersebut tuh mungkin kayak kurang pede dah sih buat kerja bareng atau mengutarakan pendapat orang tuh pribadi kan. Nah, kalau kurang pede nih bisa disebabkan 2 faktor nih. Pertama, karena emang faktor mereka yang tidak tahu atau kurang paham. Kedua, faktor karena mereka tuh introvert ya, karakteristiknya tuh yang introvert ya kan. Takut berbicara lah kan gitu. Iya, betul. Ini juga tadi dan catatan ada kalau mereka tuh introvert. Tapi yang paling dominan tuh memang sosial emosional sih. Jadi kalau kombinasi kan ada opsi terakhir. Berarti kombinasi antara sosial emosional dan kognitif. Iya, betul. Kognitif kan Kombinasi. itu ke pemahaman nggak sih tadi? Iya, pemahaman. Betul. Bisa digabungin lah, bisa di mix dulu tuh. Nggak harus fokus ke sosial emosional B. Iya. Kan ada kombinasi tadi. Nah, juga yang tadi soal kedua tuh data sebelum bilang siswa tuh malas. Udah akurat itu. Jangan langsung nyimpulin kalau siswa tuh malas. Betul. Mungkin bisa jadi guru tuh salah paham gak sih? Nah, lebih baik kita tuh ngumpulin data terlebih dahulu baru tahu kenapa orang tuh kayak gitu. Kenapa siswa tersebut kayak gitu. Misalnya nih kayak amati beda sih orang tuh diskusi. Kan intinya tuh kalau ngasih tugas kelompok, gurunya tuh harus berada di dalam kelas. Betul. Jangan mondar-mandir tidak jelas, harus kita bukan sekedar mengamati tapi kita tengok tuh pas ikuti dia kalau ada yang tidak paham gini ya kita bantu. Masa kita diam baik sebagai guru? Dalam mengamati tuh pasti guru tahu nggak sih mana yang aktif, mana yang diam. Betul. Yo, harus ikut diskusi lah ini. Cek lah kan. Kayak tanya langsung, kan tadi udah dibahas sih, kayak tanya langsung gitu, nah atau kayak tanya langsung tentang motivasi mereka. Kelompok ini motivasinya apa sih untuk ngerjain ini gitu kan? Apa sih langkah selanjutnya gitu kan? Nah, iya betul. Intinya tuh kita tanya juga faktor dari luar, dari diam-diam ini karena apa? Tidak bisa jawabnya atau karena ada permasalahan faktor dari luar. Kita gitu kan? tengok dulu penyebabnya itu apa. Oh, ini orang itu bikin asal-asalan, berarti siswa malas ya. Nggak bisa lah. Harus kita bukti dulu, jangan kayak
kita bukti dulu dengan akurat. Tengok dulu gitu, dari proses pembelajarannya kita lah betul atau belum, gitu lah maksimal atau belum. biar gitu. kita tuh bisa bantu dah sih kalau misalkan Iya. apa yang kurang dari orang tua, bukan kayak asal-asal nuduh be Hmm. gitu ya. Terus juga dukungan biar ini tadi dicatatkan ini apa nih? Dukungan biar pembelajaran beneran dalam. Nah, kalau pendapat dari semua tadi tuh kayak supaya PJBL tuh tidak cuma bikin produk baik, produk aja gitu nah, tapi kayak betul-betul bikin sesuatu paham secara Paham gitu. ke akar-akarnya lah gitu Iya, kan. Cara ngeceknya tuh mungkin bisa dengan kayak aku tadi kan tanya jawab tuh, suruh Iya. diskusi terus tanya jawab gitu kan. Betul, itu boleh juga. Kayak aku juga nih, kayak misalkan kita kasih lah panduan bertahap pada proses mereka ngelakuin gitu nah. Iya. Nah, kita kasih lah motivasi juga. Iya, motivasi. Kita juga kayak kita kasih juga contoh apa sih namanya tuh, contoh yang bagus intinya kayak kita kasih ide juga, entah itu ide kita dipakai atau tidak sama guru tuh setidaknya kita ngasih Setidaknya ide, mereka dapat gambaran lah dapat gitu. gambaran, dapat motivasi Masih kan. iya, Nah, motivasi. kayak apa lagi yo, nah, juga pas kita ngejelasin tuh kita harus menggunakan rubrik yang jelas lah biar orang tuh tahu kan. Nah, biar orang tuh tahu gimana dan mendorong mereka tuh untuk refleksi sendiri gitu nah berdasarkan model PJBL yang sudah Telah terbukti, diterapkan iya telah tadi, ya. diterapkan. Tentunya kalau udah diterapkan pasti terbukti tidak sih? Iya, Pak. Jadi hasilnya siswa tuh lebih aktif dan belajarnya betul-betul nempel di dalam otak gitu, bukan sekedar fokus ke hasil. Nah, secara keseluruhan sih jangan kayak nyalahin siswa B, kayak guru juga harus siapin dari awal gitu nah. Iya. Dari awal baik itu proyeknya bisa jadi pengalaman bagus dah untuk siswa tersebut, apakah Apakah mendukung pemahaman mereka gitu nah. apa setelah membuat produk ini menambah wawasan nih Iya, dah gitu iya, kan. menambah wawasannya. Nah, kalau misalkan ada yang salah bisa dievaluasi lagi Untuk kedepannya. Nah, intinya tuh PJBL tuh bakal sukses kalau kita tuh cerdas ngatasin masalahnya gitu kan, enggak cuma sekedar diam-diam Dan be. masalah dan juga merancang dari awal tuh tadi kan. Nah, iya itu. Nah. Jangan dulu di mata ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lampiran bab 3. Pertama itu ada lampiran 3, yaitu profil kelas dan konteks belajar. Nah, untuk nama dan timnya tentu saja nama-nama kami. Ya, sudah kita lanjutkan saja. Biar aku catat. Untuk tanggalnya juga tanggal berapa ya kita observasi? Kemarin tanggal berapa ya? Lupa ya, skip lagi. Mungkin. Untuk mapel atau topiknya, nah di sini kami itu mengambil mata pelajaran matematika dengan topik yaitu belanja cerdas mengelola uang saku. Nah, adapun permasalahan yang timbulnya yaitu adalah mungkin Ini bagi teman-teman yang tidak memahami apa itu belanja cerdas dan mengelola uang saku. Ini kan masalahnya. Iya ya, betul itu. Nah, jadi masalahnya yaitu yang pertama ada siswa mampu menghitung tetapi kesulitan menerapkan operasi hitung dalam masalah nyata atau masalah Iya. uang. Nah, kemudian banyak siswa langsung menjumlah atau mengurangi tanpa memahami konteks soal cerita. Nah, yang ketiga yaitu diskusi kelompok pasif. Siswa takut salah menjelaskan cara berpikir. Iya. Nah, yang keempat yaitu perbedaan kecepatan belajar cukup lebar sehingga sebagian siswa tertinggal, sebagian cepat selesai. Nah, tadi kan masalahnya itu ada siswa mampu berhitung, tetapi kesulitan menerapkan operasi hitung dalam masalah nyata. Nah, jadi siswa itu mereka itu dalam pembelajaran mereka itu bisa sekali berhitung, misalnya seperti 20 tambah 20 kan. Nah, tetapi ketika mereka dihadapkan pada situasi nyata, contohnya itu mereka disuruh pergi berbelanja oleh ibunya ke pasar, ke toko. Mereka disuruh beli gula, contohnya beli gula 10.000. Nah, kemudian beli tepung 7.000. Nah, itu mereka itu dan kemudian ibunya memberikan uang 50.000. Nah, ketika mereka belanja tersebut, mereka itu
tidak tahu gitu. Kembaliannya berapa? Gitu. Tidak tahu kembaliannya berapa. Selanjutnya ada banyak siswa langsung menjumlah atau mengurangkan tanpa memahami konteks soal dari cerita. Nah, kebanyakan apa tuh? Kayak mungkin siswa tersebut tuh langsung kayak belum selesai baca soal tapi udah nengok angka di soal tersebut langsung ngitung kan. Iya dah betul. sih. Kadang kita juga kayak untuk ngetes gitu tuh kalau nengok angka tuh langsung kayak dihitung gitu. Kita kayak main logika gitu. Sebelum membaca soal cerita tersebut. Kadang ada soal yang bisa benar kita kerjakan jawabannya berdasarkan logika, ada yang tidak tapi harus sesuai instruksi jalannya gitu. Kemudian diskusi kelompok pasif, siswa takut salah menjelaskan cara berpikir. Nah, mungkin ini mirip-mirip permasalahan tadi itu enggak sih? Yang mana tuh? Yang permasalahan kita tadi yang tentang hemat air tadi itu. Nah, siswa itu kan takut untuk menyampaikan pendapat mereka tuh. Kalau yang ini kalau terkaitan dengan ini tuh lebih ke cara memakai cara penggunaan airnya sih, kan ini menghitung enggak sih? Kan diskusi kelompok maksudnya. Siswa takut salah menjelaskan cara berpikiran. Mungkin cara berpikiran tuh kayak kayak mereka tuh punya jalan lain gitu, rumus baru kan gitu sih? Ada dah sih kemarin tuh kita tuh ada dah sih bahas tentang misalkan kemarin enggak sih kita belajar yang kita bilang kalau misalkan enggak apa-apa seandainya kalau anak tuh punya jalan yang lain tapi harus tapi harus guru tuh harus juga memperhatikan apakah jalan yang dibuat sama anak, apakah jalan yang dikerjakan sama anak itu betul atau tidak, atau cuma sekedar kebetulan gitu kan. Enggak apa-apa guna cara lain, yang penting tepat lah ya, tepat. Dan orang tuh bisa menjelaskan bagaimana hasil tersebut kan. Cara jalan itu gimana kan. Betul. Nah, kemudian perbedaan kecepatan belajar cukup lebar sehingga sebagian siswa tertinggal, sebagian cepat selesai. Nah, ini mungkin ini masalahnya ini nih. Kayak misalkan yang satu ini udah paham. Ya, tapi yang lainnya belum. Gitu. Tingkat perbedaan tingkat kognitif, pemahamannya lah gitu. Oke, selanjutnya kompetensi kelas. Oke. Untuk kompetensi kelasnya ini. Oke. Mana sih kompetensi kelas? Mungkin kita ngitung-ngitung dulu enggak sih? Mana? Mau tengok Rip. Ini. Hitung-hitung tuh kan. Coba buka lampiran tugasnya. Pertama itu kalau komposisi bukan kompetensi, maaf sorry salah penyebutan. Komposisi kelas. Nah, pertama itu ada heterogen kemampuan tinggi. Berarti maksudnya rata-rata kemampuannya tinggi lah, dak. Iya sih heterogen. Heterogen itu apa? Ayo, apa heterogen? Pastiin. Arif ini kebiasaan ya Najir. Tadi heterogen. Jadi apa tadi itu heterogen. Nah, jadi heterogen tuh kan ini kayak misalkan siswa itu kemampuannya itu tidak sama atau beragam gitu. Misalkan dalam satu kelas itu siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan yang ini kemampuan belajarnya cepat gitu. Terus gaya belajarnya seperti ini gitu. Terus kepercayaan dirinya juga pasti beda kan? Iya betul. Nah, di sini itu heterogen kemampuan tinggi. Aku bagian nentuin ya. Pilihannya itu ada sedang atau rendah. Nah, kalau di siswa kita kemarin tuh kemampuan tinggi itu sedang lah, ada. Kelas berapa? Tiga. Itu kelas berapa? Kita kemarin kelas 3 masih 4 kelas 3. Tiga. Sama kan? Tiga. Sama berarti. Ya, sedang lah mungkin enggak, sedang. Kemudian variasi literasi atau bahasa signifikan. Variasi literasi atau bahasa. Ya mungkin
Kalau literasi sendiri kayaknya tidak lah, soalnya mereka itu masih malas gitu untuk literasi. Malas. Ya, masih malas gitu untuk membaca. Jadi mereka ngapain gitu? Kayak mana maksudnya? Hmm. Ya, kan variasi literasi itu kan ada keterampilan menulis, membaca, memahami, dan menyampaikan. Nah, jadi kalau untuk berdasarkan kalau di aku kemarin ya, mereka tuh masih minim gitu kemampuan literasinya tuh. Jadi tidak. Kalau di kami, Arif tidak. kalau di kami tuh literasi ini ya, menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Kalau misalkan guru nanya nih kepada siswanya, tapi siswanya tuh tahu, tapi tidak mau menyampaikan gitu apa yang mereka tahu. Gitu. Oh iya betul. Yo kayak mungkin apa tadi? Kalau saya kemana apa? Literasi lisan. Berarti lebih ke pendapat atau melontarkan pertanyaan balik atau berdiskusi. Kalau Arif tadi langsung tidak. Alasan tidak tadi? Alasannya tuh ya mereka itu kalau dalam diskusi tuh kayak tadi masih suka tidak mau menyampaikan pikirannya, menonton ya takut. gitu ya. Nah kalau ya gitulah. Intinya tuh mereka tuh masih apa ya, ragu dengan diri sendiri, masih takut salah gitu. Dan juga padahal kalau mengeluarkan pendapat tuh tidak apa-apa salah, yang penting kita berpendapat gitu. Salah benarnya nanti kita koreksi sama-sama kan. Betul. Nah, kan dan kita juga kerja kelompok. Betul. Dan juga kalau di aku kemarin tuh kemampuan mereka untuk memahaminya tuh masih kurang. Nah gitu. Contohnya tuh kayak kemarin tuh orang tuh lagi belajar tentang perkalian, nah gitu. Nah, yang mereka misalnya yang mereka bisa tuh perkalian yang mereka hafal B gitu. Nah, jadi mereka tuh cenderung lebih menghafal perkalian daripada memahaminya gitu. Jadi pas ada soal perkaliannya tuh berbeda dari yang mereka hafal tuh, mereka tidak tahu cara jawabnya kayak mana gitu. Dan terus lanjut apalagi yang untuk lampiran selanjutnya? Kebutuhan dukungan sosial emosional yang menonjol. Maksudnya gimana Pak tuh? Maksudnya tuh mereka nih butuh dukungan lebih untuk sosial dan emosional. Iyalah, Iya butuh lah. Sangat butuh lah. Iya, aturannya butuh sih. Kalau aku juga butuh. Sangat butuh. Ya karena itu tadi kan. Karena apa? Karena kayak tugas kita tadi yang pertama tuh kan mereka tuh lebih takut untuk mengutarakan pendapat, nah gitu. Jadi kita tuh harus kasih dukungan gitu. Ya mereka tuh harus berani gitu untuk mengutarakan pendapat. Salah benarnya itu nanti, yang penting mereka itu berani dulu. Berani. Ya, sih. Terus selanjutnya tentang Mental readiness, kesiapan prasyarat. Nah, ada nggak? Nah, yang aku cari tadi. Yang mana? Yang atas ya? Ya, coba. Yang 3A. 3A. Nih. Itu E. Mana nih? Kok 3E sih? Ini 3 apa? 3A nya mana? 3E. Scroll di atas. Udah. Udah sama 3E Allah. 3A ya? 3A. 3A kan seharusnya. Iya. Tag video yang pertama tadi yang Alif skip tadi tuh berapa menit? Ya, Nah. lanjut biar catat lagi.
Baik, lanjut kita selanjutnya ke yang C-nya yaitu peta readiness. Pertama itu ada perlu dukungan intensif. Kalau di sini kalau untuk dukungan intensifnya mungkin di 30% ya kami proporsinya. Nah, buktinya itu tadi kan itu siswa itu salah memilih operasi bilangan, nah gitu. Dan Kebutuhannya untuk kebutuhannya itu mereka itu butuh scaffolding, langkah dan juga alat peraga gitu tentang operasi bilangan gitu. Misal contohnya itu kayak kantong perkalian ataupun labirin seperti yang dibuat teman kita kemarin, labirin penjumlahan dan pengurangan. Labirin tuh apa? Hah? Itu tuh kayak alat peraga. Labirin tuh kayak kantong perkalian sama labirin tuh alat peraga yang mereka butuhkan gitu. Nah. Untuk kognitifnya yang Iya. nyata gitu ya. Iya. I see. Nah, kemudian Belum, ini lagi. yang cukup ini kan Teh? Kalau untuk yang cukup atau sedangnya mungkin di proporsi 50%, yaitu Kalian selama. hitung ben. Iya. Eh, Kok deket ketawa. maaf Ibu. Teringam banget. Nah, itu buktinya tuh apa? Oh, ini buktinya tuh hitungannya tuh betul, tapi penjelasannya masih minim. kurang gitu. Iya. Jadi Maksudnya mereka tuh jawabannya itu benar, tapi mereka tuh kurang bisa menjelaskan lagi gitu, jangan dapat iya, jawabannya betul. gitu. Jadi siswa itu butuh latihan Komunikasi, atau strategi. strategi. Ya, cara penyampaiannya lah gitu iya. kan biar mudah dipahami kan. Kemudian ada maju atau cepat. Untuk proporsinya yaitu 20%. Buktinya itu mereka itu cepat dan tepat dalam menjawab jawaban. Mungkin kebutuhannya mereka itu lebih perlu tantangan yang lebih lagi gitu. Dan juga peran kayak pertanyaan yang lebih sulit. gitu nah. Dan juga butuh tutor lagi dari gurunya. Biar siswa itu merasa kayak masih ada nih di atas. aku belum tahu nih yang ini gitu. Yes. Jadi siswa itu terus belajar gitu. Iya. Kemudian catatan sosial emosional, ya kan? Betul. Untuk catatan sosial emosionalnya sendiri, pertama itu sebagian siswa itu pasif saat diskusi. Nah, pasif artinya Ya ini orang mereka itu diskusi itu enggan kayak untuk berbicara. kayak mana ya? Mereka itu lebih kayak apa yang Ibu bilang kemarin tuh, lebih kayak nyampaikan materi aja gitu mungkin tidak ada diskusinya gitu, lebih kayak nyampe materi aja lebih. gitu. Lebih ke misalkan- narasi. Iya, narasi. Iya. Iya. Kemudian ada mudah frustasi saat soal sulit. Nah, karena mereka ini terbiasa nih, misalnya dikasih soal-soal yang mudah nih. Nah, ketika mereka dikasih soal yang level yang lebih tinggi itu, mereka itu akan merasa shock. Kok soalnya sulit sekali gitu kan? Dan mereka itu mudah sekali frustasi begitu. Nah, kemudian ada konflik kecil muncul saat kerja kelompok. Nah, itu tadi itu konflik kecil ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan pendapat gitu. Oh iya. Saat kerja kelompok. Oh iya. Misalkan contohnya apa? Nah, contohnya nih, si A berpendapat begini, bla 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 kan. Oh, misalkan contohnya ibaratnya itu membuat produk. Nah, terus untuk mewarnai sebuah produk gitu. Ini maunya warna hijau, ini maunya warna kuning gitu.
Jadi Mereka konflik gitu kan tentang iya. warnanya Oh, gitu. perbedaan pendapat. Iya. Iya. Bagusnya ini warna ini gitu kan. Nggak, Nanti yang suka mereka lagi menemu. ini. Oh, nanti kalau dari perbedaan pendapat tuh apa orang tuh bakal nemu titik terangnya? Enggak lah, karena konflik gitu. Kecuali mereka sudah sepakat gitu nah Nah, setelah makanya konflik. tadi nanya setelah Nah, ada konflik itu itu. bakal ada kayak titik terangnya udah dari Iya. perdebatan tuh. Ya, titik terangnya mungkin mereka bisa meminta bantuan ke guru, minta Iya, pendapat guru, gitu minta nah. pendapat Ini guru. nih bagusnya gimana Ibu gitu kan. Oke, selanjutnya Oke. sumber daya dan kendala. Nah, untuk sumber daya Itu bisa dari buku paket, LKS, atau uang mainan. ya Oh, ya uang mainan kan bagus Iya. gak sih? Itu kan Iya. kayak bukan hanya sekedar mainan tapi mereka juga kayak belajar dari uang mainan Iya, tersebut. iya. Anggaplah uang mainan itu nyata. Nah, mereka operasikan dengan lingkungan mereka, dengan teman-teman Iya, mereka betul. kan Kayak gitu. baik itu dari cara pengembalian dari uang mainan tersebut Iya. atau dari transaksi Hmm. uang tunai uang Mung- mainan tersebut. Mungkin kalau contoh dari uang mainan nih, kita itu bisa mengambil contoh dari permainan monopoli. Siapa dulu pernah main monopoli? Tapi, Iya, monopoli dulu. free, boleh. Iya kan? Itu boleh, Nah, itu- cuman ada sisi negatifnya tidak boleh. Apa Monopoli itu? kan kita kayak lebih ke judi-judian gitu dah sih. Janganlah Iya. pakai yang itu. Iya. Pakai apalah ya. Kayak lebih ke ini dah sih kayak kan banyak nih kalau kita dulu-dulu tuh kan kayak kita buat makanan dari kayak tumbuh-tumbuhan, nanti kita perjualbelikan gitu. Nah, Oh, jadi yang main. beli Ah. menggunakan uang mainan. Kalau monopoli itu kayak Main masak-masak lah dah. iyo, Nah. kalau main monopoli itu jatuhnya kita kayak mengajar anak kecil tuh transaksi judi gitu ya, dak sih? Karena Iya. ada bunganya di. Oh iya, ada bunganya. Iya iya Nah, ada. Kalau ke dulu ya. Iya. Ya. Nah, terus ada kendala. Nah, jadi di kendala ini tentunya di keterbatasan waktu. Wah, oh iya sekali. Hmm. Karena sekarang ini waktu pembelajaran di SD sekolah dasar tuh sangat-sangat terbatas gak sih? Iya durasinya dak sih. Iya, kan? durasinya tuh dikit gitu. Sekarang tuh sampai jam berapa nah SD sekolah? Kalau kelas 1 kelas itu sampai jam Jam 10. 10 ya? 11 ya? 11 ya. Oh. Ada yang jam Itu kan- 10 kadang itu tuh kayak Iya. Dengan waktu 10, kaget ya? sedikit itu, tapi mereka itu harus dituntut untuk memahami Betul. konsep yang banyak gitu. betul betul. Setuju setuju. Aduh, Kacau. so. Nah, kemudian lampiran ini ya. Kemudian ada Lampiran lampiran 3B. Kita masuk lampiran 3B. Nah, itu tentang ringkasan perkembangan yang relevan untuk topik tadi, kognitif, sosial, emosional, dan moral mereka. Kalau dari ranah kognitif ya, kami menemukan bahwa transaksi konkret hal nyata itu ke abstrak itu tidak. Nah, dari diskusi tadi maka dapat disimpulkan bahwa analisis karakter peserta didik pada kelas 5 Iya, baca. sekolah dasar. Catatan aku. Yang nutulen hasil kesimpulannya. Ngerti aku catatan kamu. Bukan. Nah, Hmm. karakteristik peserta didik kelas 5 sekolah dasar itu Mm-mm. pada pembelajaran matematika dengan topik belanja cerdas tadi Iya. dapat disimpulkan bahwa kelas itu memiliki keragaman kemampuan atau heterogen, baik dari sisi kognitifnya Iya. atau pemahaman, sisi literasinya yaitu kemampuan untuk membaca, memahami, dan berpendapat tadi, menyampaikannya. Kemudian sosial emosionalnya. Nah, sebagian besar siswa itu telah menguasai operasi hitung dasar, namun masih mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita yang kontekstual. Contohnya, kayak tadi itu kan mereka itu dikasih soal, kalau biasa mereka itu dikasih soal yang operasi penjumlahan misalnya 22 tambah 24. Nah, ketika mereka dikasih soal yang cerita seperti Budi membeli apel segini, kemudian Ratna membeli
mangga segini. Nah, terus berapakah jumlah dari apel tersebut? Nah, itu mereka tidak bisa. Nah, Iya. ya, nah, Mana sih sampai mana tadi? Sampai sini deh. Tapi udah sampai sana belum? selanjutnya akan Ya baik, kalau Lanjutkan. dari yang saya tulis ini, hasil observasi itu menunjukkan bahwa kebutuhan dukungan sosial emosional tuh cukup menonjol ya, berarti kayak dominan gitu kan, cukup menonjol, terutama terkait kepercayaan diri dan keberanian sosial. Di sini juga kalau di catatan Puput ini keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dia betul sama dengan catatan saya. Selain itu terdapat juga kayak variasi kayak kesiapan belajar gak sih? Kesiapan belajar yang memerlukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin itu saja ada sih kesimpulan dari apa yang kita bahas. Ya kalau dari catatan juga yaitu kan. Nah, kami Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.